waktu 1 menit. Ketika pria itu masuk, ia hanya berbalik dan tersenyum. Penakut. Pengecut. Ini tidak seperti pertarungan pembunuh. Ini lebih seperti perkelahian pasangan. Ronde pertama wanita menang. Tak lama kemudian, pria sekali lagi mencari wanita. Namun kali ini dia belum sempat bertemu, dan dijebak di lift oleh wanita. Persyaratan wanita sama seperti pria, entah mengakui kekalahan atau mati. Pria berpikir, dengan percaya diri memilih pilihan terakhir. Wanita sedikit kaget. Kamu kira saya tidak berani membunuhmu? Saya tahu kamu tidak akan. Baik. 54. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Tirai baru terlalu jelek. Bye John. Wanita menekan tombol. Lift jatuh dalam sekejap. Sinyal di layar juga menghilang. Lift yang jatuh meledak di lantai dasar. Wanita bergegas keluar dengan tak percaya. Melihat kekacauan. Dia sedikit tidak percaya bahwa suaminya telah mati. Malam hari, dia datang ke restoran tempat pria melamar. Tidak bisa menahan tangis. Sedangkan waktu ini, pria muncul secara ajaib. Dia lembut seperti biasanya. Tapi kali ini ia datang untuk meminta cerai. Ternyata siang tadi ia bersembunyi di lift lain. Selamat dan aman. Tapi melihat istrinya begitu kejam padanya, ini membuat ia terluka. Keduanya berdansa untuk terakhir kali. Pria menyalahkan wanita, menggunakan pernikahan untuk menutupi status pembunuhnya. Wanita sangat sedih, berbalik dan lari ke dalam toilet. Pria tahu ini pasti adalah jebakan lagi. Seperti yang disangka, toilet tiba-tiba meledak. Para tamu melarikan diri berbondong-bondong. Sedangkan wanita telah bercampur dalam kerumunan. Pria mengejar keluar. Wanita itu menghilang, sedangkan di bajunya terdengar suara bom waktu. Mundur-mundur. Kali ini pria benar-benar kecewa. Dia berjanji dengan wanita, mari kita pulang, untuk membuat semuanya jelas. Pertarungan terakhir antara pasangan pembunuh akan dimulai. Pertama adalah pertarungan menembak. Kemudian senjata dingin. Terakhir adalah perkelahian. Akhirnya keduanya hampir kehabisan tenaga. Saat ini wanita melihat pistol. Pria langsung mengerti. Bertahan cukup lama. Pria akhirnya meletakkan pistol. Saya tidak bisa melakukannya. Saat ini mereka akhirnya mengerti. Meskipun pernikahan memiliki banyak masalah, tapi mereka tetap saling mencintai. Keduanya baikan seperti dulu, dan terus mengobrol sampai subuh. Tapi saat itu pembunuh dari perusahaan telah tiba. Ternyata batas waktu 48 jam telah tiba. Meskipun untuk pembunuh top, perusahaan tidak akan memberi ampun. Sebuah bom dilempar ke ruang bawah tanah. Keduanya akhirnya keluar. Sekelompok pembunuh telah menunggu di luar pintu. Sebelum mereka menembak, bom telah meledak. Mereka mencari sahabat pria, dan mengetahui kedua perusahaan mereka tidak akan memberi ampun. Jika mereka masih bersama, maka perusahaan tidak akan membiarkan mereka. Satu-satunya cara adalah menangkap target yang lebih berat. Keduanya terpikir tank pada saat yang sama. Saat itu bos kedua perusahaan telah berulang kali memberitahu mereka, jangan membiarkan target ini lolos. Jika mereka bisa menangkapnya kali ini, mungkin saja bisa menebus kesalahannya. Pergerakan secara resmi dimulai. Wanita bertanggung jawab atas pengawasan. Pria bertanggung jawab atas eksekusi. Meskipun ada sedikit liku-liku di tengah, tapi pria itu sangat cerdas. Dan akhirnya tetap memancing keluar tank. Prosesnya lancar dan sedikit tidak wajar. Keduanya membawa ia ke hotel. Pria penasaran anak kecil seperti ini. Kenapa kedua bos menggunakan segala cara untuk mendapatkannya? Anak itu tidak sanggup ditakuti. Dan berkata, saya bukan target tapi kalian. Dua pesaing tinggal di bawah atap yang sama. Ini buruk untuk perusahaan. Ternyata, bahkan tindakan saat itu adalah palsu. Sejak kedua perusahaan menemukan, kedua pembunuh top telah menikah. Kemudian membuat sebuah perangkap. Awalnya mengira dalam tugas saat itu, keduanya akan mati bersama. Tak disangka keduanya tidak hanya tidak mati, justru menemukan ketulusan saat kesulitan. Jadi bagaimana mungkin perusahaan membiarkan mereka? Benar saja terdapat pelacak di sabuk pria itu. Sedangkan di luar jendela, kekuatan besar telah mengelilingi mereka. Tapi perusahaan gagal. Keduanya bersembunyi di selokan, dan lolos sekali lagi. Tapi apakah mereka harus terus bersembunyi? Kemudian keduanya membuat keputusan besar. Daripada hidup sendiri, mending kita bertarung terakhir kalinya. Gunakan kekuatan untuk menunjukkan tekad untuk bersama pada perusahaan. Dalam percintaan, sangat wajar jika terjadi kesalahpahaman, tapi jika bisa saling percaya dan menghadapi bersama, maka tidak ada yang tidak bisa dilewati. Cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda memiliki cerita lain untuk didengarkan, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan follow. Sampai ketemu di video selanjutnya.